Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah jalan yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Jalan Angker. Jalan tersebut panjang dan berkelok-kelok, membelah hutan lebat yang dipenuhi pepohonan besar dan semak-semak liar. Walaupun jalan ini adalah rute utama menuju desa, tidak banyak orang yang berani melaluinya, terutama saat malam tiba. Konon, banyak kisah seram yang beredar tentang Jalan Angker. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang seorang perempuan yang sering terlihat berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih panjang. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya selalu merasakan hawa dingin tiba-tiba, seolah-olah udara di sekitar mereka membeku. Ketika didekati, sosok perempuan itu menghilang begitu saja ke dalam kabut yang tebal. Menurut legenda yang beredar, perempuan tersebut dulunya adalah seorang pengantin yang tewas dalam kecelakaan tragis di jalan itu puluhan tahun yang lalu. Kala itu, ia dan suaminya baru saja menikah dan sedang dalam perjalanan kembali ke desa untuk merayakan pernikahan mereka. Namun, mobil mereka tergelincir di tikungan tajam dan jatuh ke jurang. Hanya suaminya yang selamat, sementara pengantin perempuan tewas seketika. Sejak saat itu, arwah sang pengantin dikabarkan sering muncul di sekitar tempat kecelakaan, seolah-olah menunggu seseorang untuk menjemputnya. Banyak pengendara yang mengaku pernah melihat sosok misterius ini. Beberapa bahkan menceritakan pengalaman yang lebih mengerikan. Ketika mereka lewat di jalan itu, perempuan bergaun putih tiba-tiba muncul di tengah jalan, memaksa mereka untuk menghentikan kendaraan. Jika mereka tidak segera memblokkan kendaraan, kecelakaan tragis akan terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara tangisan dari dalam hutan, seakan-akan seseorang sedang merintih dalam kesakitan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi memutuskan untuk melewati Jalan Angker itu meskipun telah diperingatkan oleh penduduk desa. Andi adalah orang yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang hantu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti orang agar tidak melewati jalan itu saat malam. Namun, malam itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Andi untuk pulang cepat setelah menghadiri acara di luar desa. Ketika Andi mulai memasuki jalan yang dikelilingi oleh hutan lebat, kabut tebal perlahan turun, menutupi pandangannya. Suasana semakin mencekam ketika ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba meskipun AC di dalam mobilnya sudah mati. Di depan, ia melihat sosok samar di kejauhan, berdiri di pinggir jalan. Jantung Andi berdetak kencang, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin hanya orang yang kebetulan lewat, pikirnya. Namun semakin dekat Andi dengan sosok itu, semakin jelas terlihat bahwa itu adalah seorang perempuan dengan gaun putih panjang. Wajahnya pucat dan matanya kosong, menatap lurus ke arah Andi. Tanpa sadar, Andi memperlambat mobilnya. Saat jarak mereka semakin dekat, perempuan itu tiba-tiba melangkah ke tengah jalan. Andi terkejut, menginjak rem sekuat tenaga, dan mobilnya berhenti hanya beberapa inci dari perempuan tersebut. Dengan tangan gemetar, Andi berusaha untuk memundurkan mobilnya, tapi tiba-tiba mesin mati. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Perempuan itu perlahan mendekat ke arah mobilnya. Matanya masih menatap lurus ke arah Andi. Sekarang Andi bisa mendengar suara tangisan yang samar. Ia mencoba menyalakan mobilnya berulang kali, tetapi mesin tetap tidak merespon. Tepat ketika perempuan itu berada di depan jendela mobilnya, Andi mendengar suara keras dari hutan di sekitarnya, seperti suara ranting-ranting yang patah. Tiba-tiba, perempuan itu menghilang begitu saja, lenyap di tengah kabut tebal. Andi berhasil menyalakan mobilnya dan langsung melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melewati Jalan Angker, tidak peduli apa yang terjadi. Sejak saat itu, ia percaya bahwa jalan itu memang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Setiap kali orang bertanya kepadanya tentang pengalamannya di Jalan Angker, Andi hanya tersenyum pahit dan berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik kita hindari, terutama di malam hari."